Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian, Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpah curahkan kepada kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan. Tentu dengan itu semua alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan laksanakan yaitu Qiyamul Ramadan, melaksanakan tarawih bersama. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salam kita, salawat kita disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Hidayah Pondok Bambu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan, ada 4 komunitas yang nanti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga saja rindu kepada golongan tersebut, bagaimana kalau seandainya kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bunyi hadis ini, 4 golongan tersebut, yang pertama apa? Talil Quran, orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Dan kita tahu bulan ini bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu juga bahwa lipatan pahala membaca Al-Quran di Ramadan itu berbeda dengan pahala-pahala sebelumnya. Dan alhamdulillah barangkali di sini, karena kalau saya lihat sudah senior-senior, pasti menyibukkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Di samping pahalanya Al-Quran tersebut luar biasa di Ramadan ini, bahkan baginda besar Nabi Muhammad dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan kepada kita pertolongan, syafaat di mana? Di akhirat kelak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang cinta, bagi orang-orang yang gemar membacanya, apalagi mentadabburi ayat-ayatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini, ayo kita khatamkan Al-Quran. Yang belum khatam di pertengahan Ramadan ini, kita belum terasa Ramadan tiba-tiba sudah hari ke-12. Maka masih ada waktu pertengahan Ramadan ini sampai akhir untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafidil lisan,
Orang-orang yang senantiasa pandai menjaga lidah, pandai mengontrol lidah ketika ia berbicara. Bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang mohon maaf tidak bisa mengontrol mulutnya atau lidahnya, banyak terjerumus ke dalam kebinasaan. Para kiai, para ulama tanpa sadar dengan lidahnya bahkan itu bisa menghancurkan karirnya. Terlebih kita yang orang awam. Maka di Ramadan ini kita jaga lisan kita agar puasa kita sedikit pun pahalanya tidak pernah berkurang. Tentu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Tadi Al-Fakir sampai di Masjid Al-Hidayah ini, ternyata sudah banyak kumpul orang-orang yang sudah menanti azan maghrib, di mana orang-orang sudah siap untuk berbuka puasa di masjid ini. Luar biasa. Dan alhamdulillah Al-Fakir pun tadi buka di sini, yang menunya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini salah satu golongan orang-orang yang memang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena warga muslim Pondok Bambu ini gemar untuk berbagi. Dalam satu surah, tentu surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan infakkanlah sebagian rizkimu sebelum engkau aku panggil, sebelum engkau aku cabut ruhmu dari jasadmu. Maka fayaqula rabbi laula akhartani, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut kita nih akan berkata, ya Rabb, tangguhkanlah kematianku, tangguhkanlah ajalku sedikit aja dengan penyesalan yang begitu menyesal ya hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seandainya bisa ya Rabb, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, aku akan berbagi, aku akan mengulurkan tangan kananku untuk senantiasa berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fa'asaddaq wa akum minas sholihin, maka aku ingin menjadi golongan orang-orang yang soleh. Mumpung Ramadan, yang punya kelebihan harta untuk berbagi, saatnya lah Ramadan ini Allah sedang mengobrol pahala bagi orang-orang yang gemar berbagi, berinfak, bersedekah, zakat dan lain sebagainya. Insya Allah itu Allah akan lipat gandakan untuk hamba-hambanya yang senantiasa gemar untuk berbagi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang setiap hari di bulan suci Ramadan menahan diri dari makan dan haus. Orang-orang yang senantiasa di Ramadan tersebut memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteksnya ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya demikian Bapak Ibu, bukan ya ayyuhal Islam. Kalau ya ayyuhal Islam, mohon maaf, tadi Al-Fakir menuju ke sini segerombolan anak-anak muda membawa bendera dengan berpakaian hitam. Mohon maaf sekali, itu ngabuburit sambil merokok. Bagaimana ceritanya ngabuburit sambil merokok? Maka konteksnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak beriman minggir dulu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumusiyam, tentu diwajibkan atasku untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang tujuannya apa?
la'allakum tattaqun, semoga kita yang berpuasa itu mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal yang paling indah, bekal yang paling baik untuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa untuk bisa menghantarkan kita ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan 4 golongan tadi salah satunya adalah kita termasuk di situ, dan kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان